sama caregiver ya, bisa saling berbagi ya, berbagi cerita, berbagi pengalaman, bagaimana kisahnya gitu loh. Jadi kita di sini bisa saling menguatkan, bisa saling berbagi pengalaman juga. Jadi sebelum kita mulai, perkenalkan diri dulu ya, biar kita kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Di sini lebih dekat dengan schizofrenia sama ini supaya kamu mau kenalan dengan aku. Jadi ini ada kisah-kisah inspiratif dari ada yang penyintasnya, ada juga dari caregivernya. Gitu. Jadi emang kita nggak bisa berhenti belajar, harus terus belajar, gitu loh. Ini saya mau kesaksian saya, testimoni saya dengan suami saya. Boleh dibilang saya kenalan dengan suami saya udah dalam keadaan stabil. Jadi saya nggak tahu bagaimana dia ngamuknya, bagaimana dia kambuhnya, saya nggak ini gitu ya kan. Kebetulan tentu kita kenalan di RPK, ada suatu komunitas untuk single, gitu kan. Nah itulah kita nggak ngerti rencana Tuhan itu apa. Dan ternyata sampai sekarang KPS itu kerjasama dengan RPK. Kita kan ada, di RPK ada loh kita, siaran kita tiap hari Kamis. Ada di RPK. Tentang, jadi kerjasama KPS dengan RPK, ada kita hari Kamis, jam berapa loh kita? Jam 10. Jam 10, sampai? Sejam sih, sampai jam 11 biasanya. Jadi di situ narasumbernya ada psikolog, ada psikiater, bahkan ada penyintas itu sendiri, ada caregiver, ada dari aktivis, ya kan? Saya Naim, caregiver dari ibu. Tapi sebenarnya nggak saya sepenuhnya. Jadi sebelumnya itu yang merawat ibu itu bapak di kampung. Terus bapak meninggal 2 tahun yang lalu. Akhirnya kami anak-anaknya di Jakarta sini ada 3. Adik saya di Bogor, saya di sini di Muncul, sama kakak saya di Cibitung. Oktober tahun kemarin tuh sempat di rumah saya, cuman malah jadinya kambuh gitu Bu. Terus kemarin akhirnya dibawa ke kampung lagi. Kambuhnya itu karena itu Bu, sama adik ipar saya dikurangin obatnya ya, alasannya biar ginjalnya itu nggak berat gitu. Dipotek sendiri tanpa ini justru adiknya yang katanya adiknya, maksud saya adiknya yang motek tanpa ada ini yang dari dokter, tanpa ada petunjuk dari dokter gitu. Kalau dia bilang sih udah konsul dokter di Bogor. Katanya boleh. Katanya boleh, kata dia. Ya sebenarnya kalau memang ada petunjuk dari dokter seperti itu terus dilakukan, tapi ternyata ada malah perubahan ke arah yang buruk, itu sebenarnya dikonsultasikan lagi gitu loh, nanti dokternya nanti yang ini lagi gitu loh. Iya kalau memang dia persetujuan dokter sih nggak apa-apa, tapi harus dikonsultasikan lagi ke psikiaternya. Jadi kemarin tuh kan sempat di rolling gitu Bu, di rumah saya 2 minggu, di rumah dia 2 minggu, terus sempat ke Cibitung tuh dari Bogor itu katanya baik-baik aja, cuman dia minta gantian gitu kan, gantian dioperlah ke Cibitung. Mungkin entah faktor apa itu di Cibitung tuh udah mulai marah-marah gitu. Akhirnya kakak saya nggak kuat tuh, aduh saya nggak kuat nih mak, marah-marah gitu kan. Terus mau dibalikin ke Bogor lagi, adik saya sekarang udah 2 minggu di sini, saya juga capek gitu kan. Akhirnya saya lah yang ini, ya udah deh di rumah saya aja, saya bilang gitu kan. Apa sampai rumah saya udah jadi meledak-meledak. Akhirnya dirawat, dibantu Bude kan, ini bidan kerja di puskes kan, jadi tahu tuh pakai BPJS, diurusin dirawat di RS Duren Sawit. Oh, oke. Habis minggu ya Brian. Oh gitu. Terus apa biasanya 2 mingguan? Tahun kemarin. Setelah kejadian itu pulih, saya dibawa ke rumah saya, terus dibawa ke kampung. Dibawa ke kampung sama kakak saya ada 2 di kampung. Terus ternyata istri kakak saya juga nggak kuat juga. Minta gantian, udah sekitar 8 bulanan di kampung, minta gantian. Sekarang dibawa adik saya lagi ke Bogor. Obatnya ini bagaimana? Obatnya akhirnya sekarang pakai obat dari dokter kampung. Dari dokter kan terakhir kontrol Dokternya itu psikiater apa dokter umum? Psikiater. Obatnya sama yang Duren Sawit. Kayaknya udah ganti, tapi katanya sih stabil. Jadi rencananya ini mau dikirim obatnya dari sana gitu. Yang Prina Fitra Priyani, saya juga ODS. Sekarang saya udah berkeluarga, punya anak 2, suami 1. Dia suaminya 2. Jangan 2 ya. Dia masih apa kesini Fitra? Ini semua suami kebetulan dia di depan. Bapak nggak ikut? Enggak.
Dia ini mau ngojek online. Oh, bagus ada nggak? Nggak ada kan? Belum ada. Depan dari suami juga. Iya, nggak ada. Yang ikut yang kecil aja. Ada yang satu sama bapak. Yang bungsu namanya siapa? Ini Hah? Paki. Ini Paki. Umur berapa? Umur berapa? Ayo. Umur setahun setengah. Tahun setengah, ya? Mulai yang besar 4 tahun setengah. Iya. Gimana nih Vita sebagai ibu rumah tangga? Waduh, luar Ngurus biasa. suami, ngurus anak, dan Masya harus Allah, berjuang pokoknya juga sama mah. skizofrenia gimana nih? Boleh Ya, sharing paling nggak? yang ini sih kendalanya nggak sabar aja, jadi emosi. Jadi kalau lihat tingkah laku anak kan ada aja pasti bener-bener. Ya Allah, yang nggak punya penyakit mental aja kadang gitu ya. Repotan ya. Repot, apalagi Tapi- ditambah punya. Tapi penyakitnya nggak turun kan? Enggak. Oh enggak bohong, enggak ada itu. Dan nurun nanjak. Lu jangan. Ini lebih baik dari orang tuanya Iya. gitu. Aduh. Enggak ya deh. Nurun jadi ya apa ya. Ada. Masih konsumsi obat tuh? Masih. Masih kontrol tiap bulan? Iya, masih ambil Di mana, obatnya Bu? di puskesmas sekarang. Oh, Udah tinggal ambil obat aja. Oh nggak konsul lagi? Konsulnya kalau dari puskesmas kadang sebulan sekali atau berapa bulan sekali, 6 bulan sekali gitu. Obat untuk balik ya berarti ya? Iya. Jadi ngambilnya dari- Jadi iya, puskesmas yang datengin dokternya dari masuk Cimadi ke puskesmas gitu. Tinggalnya di Bogor ya berarti ya? Di Depok. Oh di Depok. Cimadi sih. Tapi tatap muka dengan dokternya kan? Iya. Oh, tatap muka. Berapa tahun sih itu? Dari 2012. Gitu ya. Ya lama. Iya. Fitra ini lulusan apa? Farmasi ya? Iya, farmasi. Farmasi. Apoteker dia nih. Farmasi di Pakuan. 2016. Baru tahun lalu ya lulus ya? 2016 ya? Semester 5 tuh pas kena sakitnya. Gitu. Tapi bisa Kan yang selesai baru kuliahnya? lulus 2016, masuk kuliah kan 2010. Bisa Alhamdulillah selesai wisuda, kerja. skripsi, ijazah juga. Sempet kerja juga setahun sebelum nikah kan. Alhamdulillah. Nih berangkatlah Alan dari Cilegon, Banten. Dari Cilegon. Iya. Dari Cilegon, Banten. Jadi sebenarnya ya, khususnya Alan perhatiin tadi semua berada di Jakarta ya. Berobatnya berada di Jakarta. Dimana harusnya kakak-kakak, abang-abang di situ nih bersyukur. Ya. Ya, harusnya bersyukur dengan adanya BPJS, kakak dimudahkan karena di daerah itu belum tentu mendapat seperti itu treatment saat mendapat BPJS. Itu alasan Ibu Alan kenapa selalu untuk melalui umum ya, karena untuk tatap muka itu dokter sana ya harus umum. Ketika pakai BPJS pertemuan pertama kan itu oke, konseling. Pertemuan kedua, ketiga dan next ya resep gitu. Jadi apa ya, kalau yang Alan tangkap bersyukur, rajin-rajin untuk bersyukur, masih bisa dimudahkan untuk mendapatkan obat, masih dimudahkan dalam support sistem bagus. Tadi Alan juga perhatiin dalam arti ya bisa lepas di sini ya bercerita gitu kan, nggak sendiri kok Kak gitu kan ya. Alan jauh-jauh aja pengen tahu KPSI gitu. Kalau diagnosa Alan bipolar, obat Alan free mania. Kalau pagi itu tadinya 200 mili jadi 100 mili. Sebulan ini baru dikurangin nih gitu. Kalau malam Alan dapatnya alprazolam, ada golongan benzonya gitu. Jadi buat teman-teman semangat lah. Alan dari 7 obat kok. Bisa Awalnya 7 buat, obat? Bisa iya. Oh, kan? Oh, 9. Kakak bilang, iya. Wah, aku dari 7 obat. Coba Kak. Aku fight, harus kerja freelance, harus menghadapi kadang-kadang aku freelance MC, mendapatkan audiens yang macem-macem. Kadang aku main sosmed,
di YouTube aku kadang ada dapat komentar yang Indah. ya, tapi yang bukan nggak apa-apa kan? Ya kehidupan harus kita lawan kan? Ya realitanya ya kita saat ini selain mengingat Tuhan tadi berbicara agama segala macam, ya usaha kita untuk ya udahlah minum obat. Biasanya yang kedengeran sih masalah suara atau bisikan. Masih ada bisikan, Bu? Udah hilang nggak ada. Cuma ada suara-suara kecil-kecil dikit kayak gitu. Cuma kedengeran lirik gitu. Nggak kalau dulu kan sampai kalau kita misalnya lagi ngapain gitu suara itu kalau ada apaan, kalau kenapa gitu, suara itu nyaring gitu. Bunyinya gimana, ngomongnya apa? Contohnya? Suaranya sih kayak bisikan bau-bau apa. Bau bapak. Bilangnya apa ke Budi? Apa ya? Kalimatnya apa kalimatnya? Kalimatnya kayak orang nyuruh gitu. Nyuruh. Nyaranin. Nyaranin. Budi, kamu anak Harus begini, harus begini, harus begini gitu. Jadi sampai habis gitu. Dan anehnya suara itu kayak orang gimana ya? Budi, kamu belajar yang benar gitu. Nah, Tapi pernah nggak dengar misalnya ini Budi? maksud nyuruh jelek gitu. Enggak, misalnya ada suara bunyinya misalnya ini Budi. Itu bisikan itu kayak kayak nggak tentu. suara nggak kesensor Oh, gitu. nggak kesensor. Jadi saking halusnya jadi kita terbawa gitu Oh. sama suara itu gitu. Pengaruh. Bawa ya. Gampang ke distract juga masih gampang ke distract juga masih. Keganggu nggak sih? Keganggu sih kadang-kadang bikin kesel gitu. Ntar kalau bisa kita pantengin nih suara nih ya, kita ya lakukan apa yang disuruh ya gitu ya. Ntar tau merasa kesel sendiri. Lah kok begini gue lah. Jadi kesel gitu. Kesel sih nggak banyak, kecil. Kalau kita pantengin itu kan banget. dulu ya? Apa? Oh, itu kan dulu. Dulu. Nah, Sekarang udah nggak begitu. begitu. Sehari-hari Budi ngapain aktivitasnya? Bantu orang tua. Pokoknya Nyapu, ngepel, belanja kayak gitu. Tugas-tugas harian. Dulu kuliahnya di mana, Bu? Di Politeknik di Jakarta. Jakarta ya? Selesai. Kedengaran suara bisikan itu juga lain dari awal lulus. Pas habis itu. Apa? Juga gitu ya berarti. Pas lulus mulai ada. Dulu sih kagak ada dulu dari SMA nggak pernah dengar suara bisikan gitu. SMA juga nggak ada ya, ada. Pas kuliah aja. Soalnya abisnya di situ kurikulumnya terlalu berat sih. Apa pengajarannya? Kita ngikutin harus otak kemampuan cuma 100 dipaksa jadi 500. Pusing. Nah, yang nyuruh masuk situ siapa? Karena edaran dari tabloid apa gitu. Edaran pengumuman. Lo sendiri kan yang milih jurusan itu. Milih gua sendiri. Cuma lo nggak nyangka segitu beratnya. Karena iseng kan gua waktu itu kan abis SMA gua nganggur, nggak kerja apa. Iseng ke koran Kompas. Iya. Koran Kompas. Nyari tukang koran, pas gue liat kok ada nama gua di Politeknik di browser pengumumannya. Siapa yang masukin namanya? Ya waktu itu belum sih, karena ikut ujian di SPMB sama ujian SPMB 1, tryout 1. Saya lulus di Poltek. Di Nurul Fikri dulu, pernah belajar di Nurul Fikri. Om Budi. Jadi kalau lo nggak ke tukang koran, lo nggak tahu dong. Nggak tahu. Karena iseng aja keluar ke depan. Itu tukang koran di mana sekarang? Harus dikasih reward itu. Buku-buku kalau perlu diserahkan. Ibu di rumah juga takut. Di rumah tinggal sama siapa? Orang tua dua. Berdua aja? Iya, bapak sama ibu. Bertiga? Iya, bertiga jadinya sama saya. Oh, kakak Ambar ini nggak satu rumah? Enggak, gitu. Dekat tapi tinggal di Ambar. Dekat. Obatnya gimana, Albert? Obatnya rutin ya, kalau pagi itu jam 9, kalau malam jam 6. Olanzapin sama chlorpromazin. Olanzapin sama chlorpromazin. Dua jenis aja ya? Iya, dua jenis. Tapi rutin ya minum obatnya ya? Iya, rutin. Rutin. Pernah dirawat inap belum? Belum pernah. Mulai tahun berapa Albert ngalamin itu? Ke dokter tahun berapa? Masih ingat ya? Ke dokter pertama kali berarti ya?
Pertama kali itu tahun 2019. 2019. 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu berarti ya kurang lebih. Iya, 2021 2023 ya 4 tahun dan 4 tahun. Boleh cerita nggak ke teman-teman waktu itu yang dirasain apa tuh? Ada sebelum ke dokter. Sebelum ke dokter itu nggak bisa tidur, cuma nggak bisa tidur deh itu aja. Ada suara masuk, jadi nggak bisa tidur, tapi nggak ngamuk. Malah setelah dari dokter minum obat, jalan 3 tahun 4 tahun malah ngamuk. Sebelumnya nggak ngamuk, cuma nggak bisa tidur aja. Soalnya sebelumnya kan saya kuliah di Jogja, di UGM, yang ngambil filsafat kan. Mungkin karena di kos itu skripsi susah, jadi harus sendiri gitu, fokus sendiri, skripsi kan susah. Saya ngerokok sih, cuma nggak sampai sebungkus sehari. Terus skripsi nggak ngerokok, mungkin stres. Dipendam stresnya sendiri, tapi lulus skripsi, wisuda. Setelah itu sampai rumah. Jadi kan suasana kos sama suasana rumah kan beda. Jadi kalau kos kan sepi ya biasanya. Nah kalau rumah kan rame, jadi bayang-bayang kos tuh dulu gimana gitu. Jadi sampai beda sama rumah gitu. Selama di Jakarta tuh beda suasananya, susah adaptasi lagi, mulai dari nol lagi susah. Mulai berarti di Jakarta ini tahun berapa balik ke Jakarta? Balik lagi tahun Jakarta 2016. 2016. Iya. Sampai sekarang masih sulit untuk adaptasi. Masih sulit. Iya masih sulit. Kalau boleh tahu suara-suara itu bilang apa ya? Kayak bukan suara sih, cuma di kepala aja, di kepala. Bukan suara. Apa contohnya boleh di-share? Suara-suara komentarin gitu. Ya komentar apa saya juga nggak ngerti. Komentar saya juga nggak ngerti. Suara di kepala jadi pusing gitu. Bikin pusing gitu aja. Setelah minum obat belum berkurang soalnya. Udah berkurang, udah bisa tidur. Bisa tidur ya. Iya, tapi terakhir tuh ngamuk kayak minggu kemarin itu yang parah, mecahin rak buku, saya jatuhin sama mecahin kaca rumah, kaca kamar di kamar. Kaca rumah di kamar. Itu jam mecahin kaca rumah di kamar itu jam 3 sore pas subuh. Kacanya udah nggak bisa kontrol lagi. Ibu sama bapak juga takut, laporin lah ke saudara kakak yang sulung itu duduk sini gitu. Selama di rumah, selama udah pulang ke rumah ini, Albert ini nggak main sama tetangga atau apa gitu? Ada? Ya paling cuma beli rokok doang. Jadi di rumah aja? Iya di rumah aja, soalnya situasinya juga lagi pandemi gini kan, jadi susah sosialisasi. Kalau dulu mungkin kalau nggak pandemi mah ya ngobrol sama tetangga, namanya pansori biasanya juga suka ngerokok ngopi, sama Om Tiwan kayak gitu. Tapi semenjak pandemi udah stop semuanya, jadi